Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhlis Mursang, asal sekolah SDN 42 Turungelapae, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sopeng. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan dan mengerjakan tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Andi Nirmawati MPD, dan pengajar praktik Abdurrahman SS. Dalam aksi nyata budaya positif ini, adapun kegiatan yang saya akan lakukan yaitu pertama, kesepakatan kelas, yang kedua, pengimbasan budaya positif di SDN 42 Turungelapae. Latar belakang: adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, selain memberikan dampak positif, juga memberikan banyak dampak negatif. Salah satunya masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang sering ditiru oleh anak. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Rencana aksi nyata. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu membuat keyakinan-keyakinan kelas yang berpihak pada murid melalui kesepakatan kelas. Selain itu juga melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu Guru SD 42 Turungelapae secara langsung di sekolah, kemudian bersama-sama menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun tujuannya yaitu menumbuhkan karakter-karakter yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan baik, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Tolak ukur siswa dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Hasil aksi nyata nantinya, kegiatan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas, membuat siswa lebih bertanggung jawab pada keyakinan. Selain itu juga menumbuhkan rasa percaya diri karena mereka terlibat langsung dalam mengambil keputusan di kelasnya. Kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat membuat rekan sesama guru lebih memahami pentingnya menerapkan budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Rencana tindak lanjut. Pada setiap tahun pelajaran baru, saya akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas saya. Selain itu juga memposisikan diri pada posisi kontrol manajer setiap kali menghadapi sebuah permasalahan.
Apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah sama halnya kalau kita mengatakan kesepakatan kelas. Ya, jadi sekarang dalam suatu kelas, ya semua warga kelas harus sepakat dengan peraturan-peraturan. Ya, jadi mungkin sebelumnya ada yang namanya peraturan kelas. Ya, jadi peraturan kelas itu mungkin anak-anakku sekalian yang membuat itu adalah guru. Ya, tanpa melibatkan murid. Jadi sekarang saya mau agar supaya dalam peraturan atau kesepakatan kelas ini kita sama-sama, ya, kita sama-sama membuat kesepakatan kelas itu, ya, sehingga semuanya anak-anakku nanti bisa saling memahami antara guru dan murid, bisa saling memahami terkait dengan kesepakatan itu, ya. Jadi bagaimana caranya saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Nanti saya akan bagikan, ini ada kertas, ya. Jadi saya minta anak-anakku menuliskan apa kira-kira keyakinan kelas secara umum yang akan Anda terapkan di kelas Anda. Jadi silakan tulis, ya, yang secara universal. Ya, jadi silakan tulis apa kira-kira di situ yang akan Anda harapkan di dalam kelas Anda sehingga Anda bisa nyaman untuk belajar, semangat dalam belajar. Ya, silakan tulis. Jadi saya bagikan dulu kertas-kertasnya. Ya. Jadi bagaimana, semuanya sudah memiliki kertas 3 warna? Ya, bisa diangkat kertasnya, diangkat, ya bisa diangkat. Ya, jadi semuanya sudah memiliki kertas, ya. Ya, jadi sekarang saya minta anak-anakku silakan tulis apa harapan Anda di dalam kelas ini agar Anda lebih semangat. Ya, jadi nantinya kita akan menyimpulkan siapa pendapat-pendapatnya nanti di sini kita akan simpulkan. Ya, yang mana termasuk kesepakatan kelas kita masing-masing. Ya, silakan tulis. Semuanya ditulis keyakinan kelasnya? Ya. Ya, kalau sudah, jadi saya minta silakan naik satu persatu untuk menempelkan apa yang telah ditulis kesepakatan kelasnya. Silakan naik. Ya, hisap lagi. Ya, jadi inilah kesepakatan kelas kita di kelas 6. Ya, jadi semuanya anak-anakku masing-masing menuliskan keyakinan kelasnya. Jadi saya minta satu orang untuk naik membacakan semua keyakinan kelasnya. Silakan Rizky baca. Ya. Kelas menjadi sejuk. Ya, kelas menjadi sejuk. Ini Kelas menjadi bersih. ya, ini Belajar tepat waktu. ya. Ya, jadi selanjutnya apa lagi itu? Saya ingin kelas yang dingin. Saya ingin datang ke sekolah tepat waktu. Saya ingin kelas yang bersih. Ya. Nah,
kelas kita. Jadi saya ini mengelompokkan. Jadi kemungkinan dari keyakinan kelas ini tidak sama tulisannya, tapi maksudnya sama. Jadi nanti saya akan coba mengelompokkan sehingga menjadi suatu kesimpulan kesepakatan kelas. Contohnya ini kelas menjadi sejuk, kita pindahkan di sini. Ya, kelas menjadi bersih, ya hampir sama. Ya, belajar tepat waktu ini lain maksudnya. Ya, saya ingin kelas yang dingin sama. Ya, saya ingin datang disiplinan. Selanjutnya terkait dengan pembelajaran yang baik dan benar dan berkualitas. Ya. Ya, jadi anakku, inilah 3 kesepakatan kelas kita. Kira-kira masih ada yang kurang atau mau ditambahkan atau yang ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan Rizky. Apa fungsi keyakinan kelas ini? Ya, jadi fungsi keyakinan kelas ini agar supaya Anda lebih bertanggung jawab dengan kesepakatan Anda, karena Anda yang buat, kita bersama yang buat, jadi sama-sama kita membuat, jadi kita juga harus bertanggung jawab dengan kesepakatan itu. Ya, jangan sampai Anda menulis di sini ruangan yang bersih, kemudian Anda tidak membersihkan ruangannya. Jadi itulah manfaat dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, jadi saya kira untuk keyakinan kelas kita sudah buat. Jadi marilah kita sama-sama tepat pada keyakinan kelas ini atau mengikuti kesepakatan kelas kita. Yang ada yang melanggar dari kesepakatan kelas kita. Ya, paham? Nah, jadi mungkin itu saja untuk sementara. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati dan kami hargai rekan-rekan guru SD 42 Turunelapai. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan penghibasan kepada rekan sejawat dalam program atau kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sopeng. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi hari ini saya berada di tengah-tengah kita untuk melaksanakan tugas pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7, yaitu pada modul 1.4, di mana temanya yaitu budaya positif. Jadi di sini programnya yaitu tugasnya membuat aksi nyata penghibasan kepada rekan sejawat terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya, jadi kita mulai. Ya, jadi ini arti budaya. Ya, kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal, sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kultur yang berasal dari bahasa Latin. Jadi budaya ini di orang Bugis biasanya dilakukan seperti
baca doa. Ya, jadi budaya ini tergantung dari di mana kita berada. Ya, jadi bisa saja misalkan budaya kita di sini ada yang namanya baca doa, tapi di kampung sebelah tidak ada yang namanya baca doa. Jadi itu terkait dengan budaya. Jadi tidak ada ketentuan dalam hal ini. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol skala. Usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi bagaimana apabila kita ingin mengontrol murid itu, bagaimana kita melakukan pendekatan persuasif. Ya, jadi kita dekati dulu murid itu, kemudian kita kontrol. Jadi bisa saja nantinya murid tersebut biar disuruh untuk menolak bujukan kita, murid tersebut akan tetap mengikuti apa yang telah kita ajarkan. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi ini ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi biasa juga kita lihat ada bapak ibu guru yang melakukan teguran kepada siswa dan membuat siswa tersebut merasa bersalah. Ya, jadi dia tidak menghukum, tapi dia memberikan pernyataan. Tapi pernyataan tersebut membuat peserta didik merasa bersalah. Bagaimanakah hasil dari itu? Ya, kita lihat di sini, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi guru, bapak ibu guru biasa juga dia mengeluarkan suara, dia melompok sadana, dia tidak besar suaranya pada saat menegur, tapi memberikan pesan negatif atau memberikan efek membuat merasa bersalah peserta didik tersebut. Jadi dalam hal ini membuat peserta didik secara tidak langsung psikologinya langsung terganggu. Ya, jadi kita lihat mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ya, jadi selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi kita lihat juga pada umumnya mungkin bapak ibu guru biasa melakukan ini ilusi memaksa. Ya, jadi memaksa ini kepada peserta didik itu efeknya tidak bagus. Ya, karena tidak bisa untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita lihat bersama di televisi biasa ada guru yang dilawan oleh muridnya karena mereka biasa melakukan hal-hal yang memaksa. Jadi kemungkinan murid tersebut memang tidak mampu tapi dipaksa. Akhirnya timbullah permusuhan. Ya. Dan teori ini tidak bisa dipakai untuk jangka panjang. Ya, jadi kita lihat nantinya manakah yang paling bagus. Ya, stimulus, respon, lawan, terkontrol, pandangan tentang dunia. Jadi kita akan melihat.
Ya, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin artinya belajar, makna asal ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia berharga dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ya, jadi ini terkait dengan disiplin. Ya, jadi disiplin seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya, jadi apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tertib, teratur, dan kepatuhan. Menulis pada keyakinannya masing-masing bahwa dia menginginkan tempat kelas yang dingin, yang nyaman. Mereka ingin dilengkapi fasilitas. Ya, jadi seperti itu semuanya. Ya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah bentuk yang positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara eksplisit. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi ketika anak-anak kita diberikan tanggung jawab untuk menulis suatu keyakinan, pasti mereka akan bertanggung jawab dengan tulisannya tersebut. Ya, dibanding ketika kita menyampaikan serangkaian peraturan yang menurut mereka pertama yang mungkin dia tidak pahami, kedua mungkin mereka tidak bisa memang. Misalkan semua siswa harus hadir pada jam 7. Ya, siapa tahu ada di antara siswa tersebut memiliki jarak rumah dan sekolah yang terbilang jauh dan tidak ada pengantarnya, maka siswa tersebut otomatis tidak akan tidak mampu untuk mengikuti peraturan tersebut. Jadi alangkah baiknya ketika kita membuat keyakinan atau kesepakatan bersama dengan warga kelas agar mereka bisa termotivasi secara intrinsik. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa bersifat berupa fisik maupun verbal dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau perbuatan. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Ya. Jadi di sini hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, artinya tangan kita dengan tubuhnya, maupun verbal atau perkataan yang bisa menyakiti perasaan peserta didik. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, jadi di sini memang kita harus penuh kontrol. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, jadi di sini terkait tadi dengan motivasi. Ya, jadi ketika kita memiliki motivasi karena ingin mendapatkan penghargaan,
Ya, jadi itu terbilang pengaruhnya jangka pendek. Ya, jadi di sini jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi ketika tidak ada lagi penghargaan, maka motivasi itu akan hilang. Sedangkan ketika kita melakukan motivasi karena sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap penghargaan tersebut, kita tidak merasakan lagi melakukan tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Ya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, penghargaan merusak hubungan. Ketika salah seorang diberi penghargaan atau dipuji dengan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi penghargaan juga bisa membuat hubungan kita rusak. Ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak, dia serangan Tuhan untuk merasa senang. 5. Posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat orang merasa bersalah. 3. Teman. 4. Monitor atau pemantau. 5. Manajer. Jadi kelima posisi kontrol ini, sebagai guru manakah yang paling bagus kita terapkan? Ya, jadi kita lihat, ya, dilihat di restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi restitusi ini seperti halnya ketika kita mendapatkan salah satu siswa kita melakukan kesalahan di tengah-tengah temannya, bagaimana supaya kita tidak langsung menegur di tempat itu. Jadi bagaimana supaya kita memanggil di suatu tempat untuk memberikan atau menanyakan kenapa bisa hal itu terjadi, ya, apa kira-kira jalan keluar dari masalah itu, apakah Anda masih ingin mengulangi hal tersebut. Ya, jadi seperti itu yang namanya restitusi. Jadi bagaimana kita tidak mempermalukan peserta didik kita di tengah-tengah teman-temannya. Ya, jadi kita panggil, kemudian ditanyakan kenapa bisa seperti itu, karena siapa tahu pada saat itu mereka psikologinya sedang terganggu, mungkin karena keluarga atau ekonomi dan lain-lain. Ya, jadi bagaimana kita supaya tidak mempermalukan di depan teman-temannya. Ya, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah restitusi. Jadi seberat apa salahnya peserta didik tersebut, mereka tetap kuat untuk kembali bersama teman-temannya atau kelompoknya. Ya, apalagi kita lihat misalkan kesalahan yang tidak terlalu juga. Ya, jadi seadanya untuk penghargaannya, ya, yang terlalu meriah begitu. Jadi bagaimana supaya anak yang
benda nilainya itu tidak terkucilkan. Ya, jadi mereka mendapat motivasinya, kemudian dia tidak merasa terkucilkan dengan penghargaan. Karena kalau terlalu meriah, penghargaannya mungkin mereka akan merasa malu dan terkucilkan. Jadi seperti itu. Setelah kita mengikuti pemaparannya, intinya saya lihat adalah menuju karakter anak-anak. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah kira-kira ini nanti bisa diterapkan kepada teman-teman guru, membuat suatu komitmen setiap siswa, setiap kelas, bagaimana saya bukan menuju karakter yang baik. Ya, jadi yang pertama itu tadi di sini telah dipaparkan bahwa untuk menuju ini budaya positif, pertama-tama dalam satu kelas itu kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Artinya antara guru dan murid ini memiliki kesepakatan, bukan hanya guru saja yang membuat peraturan, tapi harus dilibatkan juga siswa sehingga mereka bisa merasa memiliki peraturan tersebut. Ya, jadi apa kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang sering terjadi di kelas? Coba rangsang anak-anak itu membuat kesepakatan bahwa bagaimana kalau kita membuat kesepakatan dan berikan stimulus kepada pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi, sehingga anak tersebut menulis kesepakatan tersebut sehingga mereka merasa memiliki peraturan tersebut. Contohnya bukan anak atau 5 tale, ya bagaimana kita memberikan stimulus kepada lingkungan yang bersih sehingga mereka menulis di situ, saya menginginkan tempat belajar selalu bersih dan nyaman, sehingga kesepakatan ini menjadi tanggung jawab mereka. Ya, jadi saya kira seperti itu. Bisa. Ya, bisa Bu. Oke. Sehubungan dengan kesepakatan kelas tadi, karena memang di apa namanya, di apakah seperti itu tadi kesepakatan yang kita sudah buat bersama siswa, tentu ada namanya kesepakatan, pasti ada umpan baliknya ya. Maksudnya apakah ada sanksi atau bagaimana yang harus kita lakukan apabila tidak dilakukan itu kesepakatan. Nah, kalau saya lihat di sini tidak ada istilah menghukum. Ya, di sini tidak ada. Tadi ada 5 di situ, cuma tidak ada pemaparannya. Itu yang terkait penghukum, manajer, dianggap teman, pemantau. Ya, jadi disitulah restitusinya. Ya, jadi bagaimana ketika anak-anak itu melakukan pelanggaran dari kesepakatan kelas itu, bagaimana kita sebagai guru menerapkan posisi kontrol manajer, yaitu kita memanggil siswa tersebut yang melanggar, ya kemudian kita menanyakan kenapa bisa seperti itu, apa kira-kira solusi dari masalah itu sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi tadi di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol penghukum, ya jadi pada umumnya mungkin Bapak Ibu biasa lakukan. Posisi kontrol membuat anak merasa bersalah, ya mungkin biasa juga dilakukan. Posisi kontrol teman, artinya bagaimana kita menganggap teman peserta didik ini, kemudian menyampaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya posisi kontrol pemantau, karena terkadang juga ada Bapak Ibu hanya menjadi posisi kontrol pemantau, artinya memantau saja, ya kesalahan di sini kesalahan, tapi tidak ada solusinya. Yang terakhir, yang paling bagus dan paling sulit kira-kira posisi kontrol manajer. Ya, posisi kontrol manajer ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa bagaimana kita supaya siswa peserta didik ini tidak tersinggung perasaannya, ya, dan dia akan memetik budaya positifnya. Ya, jadi seperti itu.
Ya kalau tidak ada, jadi saya kira inilah pengibasan budaya positif dari saya. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.